Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku,
ya Tuhan. Sebab Ia layak terima segala hormat kami. Dialah Yesus dari Nazaret. Irabayase. Oh, syukur saat kami berkelimpahan, saat kami berkekurangan, kami mau tetap mengandalkan-Mu Yesus. Satu nama yang layak terima segala hormat kami. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Sebab Kau Allah yang setia, bahwasanya kasih setia untuk selama-lamanya. Kali Yesus tetap Yesus. Mari sembah Dia. Syukur, syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab Kau Allah yang mencukupi setiap kebutuhan kami, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Tuhan. Yesus Kaulah gembala kami, gembala agung kami, dan kami takkan kekurangan satu apapun. Sebab Kau Allah yang selalu membaringkan kami di padang yang berumput hijau, yang selalu menyegarkan kami. Kau Allah yang mengurapi kepala kami dengan minyak, hikmat kebajikan kan selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Dan kami kan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oh, haleluya. Oh, syukur, syukur. Irararabayashe. Kami bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu tak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang setia. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hidup oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk segala perbuatan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami memperoleh hidup. Dan kami memperoleh hidup di dalam segala kelimpahan. Kami boleh menang oleh karena Engkau sudah menang di atas kayu salib Tuhan. Siang hari ini Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang luar biasa, memenuhi tempat ini, memenuhi setiap kami. Pengurapan-Mu turun atas kami semua tanpa terkecuali Tuhan. Roh Kudus, bekerjalah dengan leluasa. Engkau yang beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami ada di tempat ini
Itu semua oleh karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Kami boleh berada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami akan menyembah Engkau, memuji Engkau bersama-sama dengan saudara kami Tuhan. Engkau hadir, Engkau siap untuk memberkati setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tak pernah Engkau meninggalkan kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Kami bersyukur. Siang hari ini kami mempersembahkan yang terbaik dari hati kami. Hanya untuk Engkau Tuhan. Amen. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Semua yang siap untuk memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Yes, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom, haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita boleh berada di tempat ini, kita akan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita semua ada di tempat ini adalah bukti kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik dan Dia layak untuk menerima segala pujian pengagungan kita siang hari ini. Amin. Semua yang siap untuk memuji Tuhan boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya.
untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kalau kita tidak sehati, tidak sepikir, maka tujuan Tuhan tidak akan bisa tercapai. Oleh sebab itu, di dalam gereja, di dalam saudara dengan saudara seiman, kita harus selalu sehati sepikir. Supaya Tuhan dipermuliakan dan kita bertumbuh bersama-sama, semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Amin. Yes, haleluya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkan dirimu, siapkanlah dirimu. Songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh bersama, kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh di dalam kasih, sehati sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tuhan yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsonglah hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Haleluya. Yes, haleluya. Tuhan dimuliakan melalui gerejanya, yaitu kita semua. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tuhan Yesus itu baik. Firman Tuhan selalu berkata bahwa saat kita hidup bersama dengan rukun, maka berkat itu dicurahkan buat kita. Amin. Saya percaya bahwa Tuhan itu selalu menuntun, memimpin, mengarahkan langkah-langkah kita. Mari dalam setiap kehidupan kita lebih lagi mendengar Tuhan, lebih lagi percaya kepada Tuhan dan mendengarkan apa arahan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Siang hari ini saya percaya kita semua di tempat ini bukanlah suatu kebetulan. Kita ada di tempat ini karena rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan adalah yang terbaik, selalu yang terbaik buat kita. Kami berserah penuh kepadamu Tuhan. Seluruh tubuh jiwa roh kami Tuhan. Siang hari ini kami berfokus hanya kepadamu. Kami rindu untuk memuji, menyembah Kau lebih dalam lagi Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu yang tergenapi di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan.
Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Siang hari ini Tuhan, kami berserah penuh Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biar rancangan-Mu yang tergenapi dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, datanglah kerajaan-Mu.
menaikkan syukur kami, membawa pujian kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dari dalam lubuk hati kami berterima kasih, kami bersujud, kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Oh, syukur Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita. Terpujilah Tuhan Yesus.
Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami menghormati Engkau untuk apa yang Engkau telah bayar, sangat mahal. Kami tidak bisa membelinya Tuhan. Engkau membayar sangat mahal untuk memulihkan hubungan antara Allah dan umat manusia. Untuk memulihkan hubungan kami satu dengan yang lain. Ajar kami menghargainya, memperjuangkannya, merawatnya. Supaya sesuai dengan doa Tuhan Yesus. Agar mereka menjadi satu. Tuhan ajari kami, Tuhan ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Semua yang diberkati mengatakan amin, amin, amin. Thank you buat worship team. Kami semua diberkati dengan pelayanan kalian semua. Dan saya ingin menyambut para tamu kita dari Vokalista Angel. Selamat datang Vokalista Angel. Para malaikat ada di sini. Para malaikat sudah datang lebih awal dari kita semua. Mereka mengambil tempat di bagian depan putih semua. Bolehkah para malaikat bangkit berdiri dan semua katakan welcome para malaikat. Ya, kasih tepuk tangan lagi dan silakan duduk. Jadi jangan pulang sebelum mereka menyanyi. Ya, saudara tahu bahwa mereka punya prestasi ya di seluruh dunia. Ya, bukan kaleng-kaleng. Ya, saudara bersyukur untuk jadi orang Klaten. Amin ya. Haleluya, amin. Ya. Ya, oke. Saya akan bagikan mengenai, kita sudah lebih dari 1 bulan ya, saya kira berbicara mengenai kekuatan dari kesatuan. Saudara, pada masa penjajahan kita mengenal dalam sejarah istilah divide et impera. Ya, yaitu apa? Suatu konsep politik yang memecah belah. Jadi dengan cara membesar-besarkan perbedaan konflik intern, kemudian masyarakat Indonesia itu menjadi terkotak-kotak, terpecah-pecah. Sampai ketika Sumpah Pemuda seluruh rakyat Indonesia, pemuda-pemudi Indonesia menyatakan bukan lagi Yong Selebes, bukan lagi Yong Java, bukan lagi Yong Ambon, Nyong Ambon, tetapi semuanya menjadi pemuda-pemudi Indonesia ya, dan persatuan direalisasikan. Dan setan tahu bahwa ada kekuatan yang besar ketika umat Tuhan itu ada dalam satu unity. Yesus berkata 2 orang dari kamu itu adalah sebuah unity yang paling kecil adalah 2 orang. 2 orang sepakat meminta apa saja, permintaan mereka dikabulkan. Hebat kan saudara ya, 2 orang saja, apalagi 2000 orang, apalagi 200 orang sepakat meminta apapun Tuhan kabulkan. Jadi karena setan tahu betapa powerfulnya unity orang percaya, maka dia berusaha untuk mendatangkan perpecahan, kekacauan ya. Nah, seperti judulnya adalah bahwa konflik itu melemahkan tubuh Kristus ya. Tubuh yang lemah, sakit-sakitan, tidak banyak kontribusinya ya, malah menjadi beban, leres ya. Kalau kita sakit-sakitan terus, nggak ada habis-habisnya, ya menurut saya kita minta visa kita segera diterbitkan lalu pulang ya. Nah, karena saudara kalau kita sakit-sakitan, tubuh sakit-sakitan, kita itu kontribusinya sedikit. Jadi kalau sakit, saya kira mungkin karena Paulus mengatakan bahwa bagiku mati adalah jangan sekarang. Mati adalah untung tapi jangan sekarang ya. Oke, baik. Nah, nanti teman-teman para malaikat akan menyanyikan berapa nyanyian? Ya, sebanyak-banyaknya ya. Karena kalian sudah nyanyi sampai di seluruh ujung-ujung dunia ya.
Harus di ujung-ujung Klaten juga nyanyi dulu ya. Biar dapat banyak doa dari ujung Klaten nanti sampai di ujung dunia. Puji Tuhan ya. Kita baca dulu ayat 1 sampai ayat 10 dari Yakobus pasal 4, 3 sama-sama. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu ya bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu hai kamu orang-orang yang berdosa. Sucikanlah hatimu hai kamu yang mendua hati. Sadarlah kemalanganmu, berduka citalah dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan engkau. Ya. Saudara, saya selalu mengatakan begini. Masalah itu selama tidak dipermasalahkan tidak jadi masalah. Ya. Kalau kaki saudara keinjak, saudara enggak masalah, enggak jadi masalah. Tapi ketika keinjak saudara bilang kurang ajar. Saudara balik injak, jadi masalah. Laras? Ada banyak masalah nggak sampai jadi masalah kalau kita nggak nganggap itu masalah. Tapi kalau sudah jadi masalah itu harus diselesaikan. Kalau tidak akan meracuni banyak pihak, para pihak akan dilukai, disakiti ketika masalah itu dibiarkan tidak terselesaikan. Laras nggih? Jadi sedapat-dapatnya ya udahlah, kalau mengenai bojomu tidur ngorok ya udahlah, nggak usah dipersoalkan ya kan. Mengenai dia masuk rumah, masuk dengan sandalnya ya udahlah, jangan dipermasalahkan. Yang tidak harus dipermasalahkan nggak usah dipermasalahkan, ngurang-ngurangi. Tapi kalau udah jadi masalah harus diselesaikan. Ya, oke. Yang pertama, saudara-saudara, dari teks ini, dari konteks ini, semua masalah itu dimulai dari mana? Dari dalam diri sendiri. Keren ya saudara ya. Ternyata itu dimulai dari diri sendiri. Ada suatu quotes, ungkapan yang disebutkan atau dinyatakan oleh beberapa orang ahli. Karena beberapa akhirnya saya nggak tulis nama mereka. Nanti jadinya panjang, tapi saudara bisa periksa. The heart of the problem is the problem of the heart. Coba pikirkan baik-baik. The heart of the problem is the problem of the heart. Artinya sebetulnya sumber masalah itu adalah apa? Halo? Ya hati kita sendiri. Sumber masalah itu adalah di dalam diri kita, saudara. Makanya Amsal 4 ayat 23, baca sama-sama 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maksudnya,
feedback dari Sani ya kan. Sani batuk di situ kok larinya di sini ya. Batuknya keras sekali ya. Ya. Maksudnya saudara pengen kehidupan seperti apa? Tergantung hati saudara. Saudara berhasil menjaga gerbang hati saudara. Saudara sudah menghasilkan suatu kualitas hidup yang indah luar biasa. Hati kita, the heart of the problem is the problem of the heart. Sumber masalah itu adalah dari dalam hati kita. Dan sudah menjadi fakta umum bahwa masalah-masalah hati seperti sakit hati, dendam, kebencian, kemarahan, tidak mau mengampuni, itu berdampak saudara. Karena Yesus, firman Tuhan berkata bahwa janganlah amarahmu belum padam sampai matahari tenggelam. Jangan memberi kesempatan kepada si jahat. Ketika saudara bertengkar suami istri dan pergi tidur tanpa menyelesaikan masalah itu, maka saudara telah tidur dengan oknum yang ketiga namanya ular. Bilang sebelahnya, selamat tidur dengan ular. Jangan memberi kesempatan ketika semua kemarahan berakar, kebencian, dendam, kesumat tinggal di dalam hati saudara, saudara memberikan akses resmi bagi setan. Satu hari seorang anak perempuan remaja didiagnosa dengan tuberkulosis. Lalu dirawat sekian lama di rumah sakit tidak selesai, akhirnya dipindahkan di sanatorium, tempat orang-orang dirawat secara khusus dengan penyakit paru. Tapi di jalan ada sesuatu terjadi. Mereka yang mengantarnya melihat anak ini menangis terseduh-seduh. Lalu setelah dia dibawa di sanatorium, kan dia harus diperiksa ulang. Saudara, secara ajaib tidak ada penyakitnya, dia sudah disembuhkan. Kenapa? Karena di jalan itu dia melepaskan pengampunan kepada maminya, dia sembuh. Saya tahu tentang seorang wanita umur 40 tahun. Di tempat pekerjaan suatu hari digendong oleh Pak Polisi, dibawa pulang ke rumahnya. Konon orang ini dirawat sudah beberapa kali ke dokter gangguan jantung. Ini benar-benar saya tahu sendiri, saya adalah saksi. Karena itu adalah adik saya sendiri. Jadi saya nggak cerita ngarang. Lalu kemudian dia didiagnosa gangguan jantung. Tapi umurnya baru 40-an tahun. Lalu saya coba konseling dia. Dan saudara tahu apa yang saya dapatkan dari adik saya? Dia sangat marah kepada ayah saya. Marahnya tuh aneh. Kenapa? Karena kenapa dulu papa nggak beli TV? Gara-gara nggak ada TV, saya setiap hari pergi ke tetangga pura-pura main padahal saya mau nonton TV. Saking kami nggak punya apa-apa, saking kami susah dan berkekurangan, tidak punya TV, tetangga punya TV. Jadi dia setiap hari pura-pura main nunut nonton TV. Dari situ dia mangkal, dia kesal, dia marah kepada ayah. Kenapa ayah terlalu miskin sampai tidak bisa membeli TV? Nah, saudara mengatakan jangan, firman Tuhan bilang jangan kamu menghakimi. Ketika dia menghakimi ayahnya, dia kena pasal apa? Penghakiman. Penghakiman itu adalah pasal yang dilanggar. Dan saudara mau tahu ceritanya, umurnya sekarang sudah 59 tahun dan sehat-sehat saja. Tidak ada gangguan jantung. Kasih Tuhan kemuliaan. Jadi itu tentang masalah hati, semua bersumber dari hati. Bagaimana aku bisa berdamai dengan orang lain jika aku belum bisa berdamai dengan diriku sendiri? Jadi orang-orang yang tidak bisa berdamai dengan dirinya, tidak bisa menerima keadaannya, memaafkan dirinya, apa adanya menerima dirinya, itu tidak bisa juga berdamai dengan orang. Mereka akan ada kesulitan untuk bergaul dengan orang lain. Mereka bergaulnya milih-milih, cuman bisa cocok sama yang ini. Yang ini kagak bisa cocok, kalau sama ini mestinya breng terus ya. Mereka susah bergaul, komunitas mereka kecil. Karena mereka punya masalah dengan diri mereka sendiri. Jadi sulit untuk berdamai dengan
orang lain. Kita baca ayatnya ya dalam pasal 4 tadi ayat 2. Baca sama-sama dengan keras 3. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa. Karena kamu tidak berdoa. Semuanya kamu. Kamu tuh siapa ya? Kita sendiri. Kamu bertengkar, kamu pengen gak dapat, kamu bertengkar. Kamu pengen cowok yang itu gak dapat, ternyata yang dapat dia. Maka kamu teror dia dengan pakai nomor asing. Kamu ingin mendapatkan dia, tidak dapat, kamu marah, kamu iri. Karena kamu tidak bisa jadi masuk dalam komunitas vokalista angel yang bisa pergi ke luar negeri. Lalu kamu mulai cerita sakjane dia itu suaranya jelek loh ya. Tapi berhubung karena mamanya orang kaya jadi bisa masuk dekat sama Pak Yason. Kamu ingin tapi kamu gak dapat. Lalu kamu iri, lalu kamu bertengkar, lalu kamu fitnah, lalu kamu membuat drama, lalu kamu merencanakan sesuatu. Semuanya kamu itu ayat gak mengatakan karena dia iri, karena dia benci, karena dia suka bertengkar, karena dia enggak, kamu. Ketika kita enggak menyelesaikan semua persoalan yang ada di hati kita, kita memberikan pintu resmi, akses resmi kepada roh-roh jahat. Dan jangan heran ketika saudara sering mengalami pusing, sakit kepala, sakit perut, susah tidur. Bahkan sampai ke masalah-masalah keuangan, pekerjaan. Itu meremen, tahu meremen nggih? Nggih, meremen. Meremen itu bahasanya kayak seperti Bremen gitu ya. Jadi selesaikan ini. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Karena kita diberi kuasa. Ayat itu mengatakan sebab itu tunduk kepada Allah. Lalu lawan iblis. Maka iblis akan lari. Jadi kita sebetulnya tidak takut iblis. Iblis takut ke kita. Kata Bang Mongol sebetulnya orang Kristen tuh hebat sekali. Kenapa? Karena makan babi. Loh apa hubungannya? Karena waktu Yesus ngusir setan masuk babi. Lalu orang Kristen makan babi. Oh setan aja dimakan. Berarti yo hebat ya orang Kristen. Gak usah takut setan. Oh setan wae dipangan ya. Nah saudara harus jaga beresin urusan hati saudara. Membereskan hati saudara adalah tanggung jawab saudara. Jadi ketika saudara konflik dengan seseorang, jangan berdoa Tuhan ubahkan dia. Bapak dan ibu suami istri ya. Jangan pernah berdoa Tuhan ubahkan istri saya terlalu cerewet. Jangan berdoa Tuhan ubahkan suami saudara. Percayalah gak manjur doanya. Ketika saudara ada konflik, ada pertentangan, doakan Tuhan ubahkan hati saya. Ada orang di sini? Amin. Betul saudara. Karena kalau saya konflik dengan orang dan saya bilang Tuhan ubahkan dia. Itu artinya saya bilang Tuhan saya lebih baik dari dia. Gitu loh sayang. Artinya saya lebih baik. Lebih suci, lebih benar. Tapi setiap kali saya merasa sulit sekali untuk berdamai. Sulit sekali, sakit sekali. Maka doa saya adalah Tuhan tolong ubahkan hati saya. Sebab kalau saya punya sedikit kerendahan hati maka saya tidak terluka. Katakan amin. Ada seorang pria setiap hari suruh istrinya pijat kepalanya. Sampai satu hari istrinya kesel. Kok enggak dinos kongkonan mijet kepala. Kenapa tuh akhirnya istrinya bilang. Bien saurung nikah. Koe le pusing sopo seng mijet kepalamu. Tuh dia bilangin dulu sebelum nikah aku gak pernah pusing. Berarti sumber masalahnya. Jangan gitu tersinggung ya. Tapi bagi para pria yang ingin istrinya itu seperti malaikat. Nice seperti malaikat, nice like an angel. Maka engkau perlu menciptakan surga di rumahmu. Say yes. Karena malaikat tidak tinggal di neraka. Malaikat tinggal di surga.
Jadi para pria yang ingin istrinya manis, ciptakan rumahmu seperti surga. Tepuk tangan untuk semua pria di seluruh Klaten. Beresin hati kita, ya, dilepaskan. Pada waktu subuh saya bangun jam 3. Biasanya 12:30, guys, karena kemarin tuh muter aja sampai ikut piknik segala ya. Pikniknya ibu-ibu itu. Ya. Ora trimo kepengen piknik, ya udah piknik. Pulangnya wes bengi, udah ngantuk tidur atau bangun, pikirnya bangun biasanya 12:30 udah bangun itu. Jam 3, lalu saya bilang mau ngapain, mau ke menara doa apa berdoa di rumah ya. Konflik dengan batin sendiri ya, di menara apa di rumah. Saya worship di rumah, kemudian saudara saya mengalami hadirat Tuhan, kemudian saya melihat suatu saya menyebutnya adalah sebuah penglihatan seperti tembok. Tapi tembok itu belum dilepo. Seperti susunan dari batu-batu, tapi bukan bata, warnanya seperti warna bata yang bukan dari merah, itu bukan warna merah. Lalu saya lihat kemudian kayak seperti ada bagian yang goyah kemudian menerbangkan kayak seperti ampas. Kayak ampas keluar gitu, ampas remuan. Ya remuan, kayak remuan gitu. Lalu roh Tuhan menaruh di hati saya begini. Ketika orang-orang mendengar kebenaran ini, hati mereka, jikalau ada tembok di hati mereka, maka tembok itu mulai digoncangkan. Apakah saudara sudah tergoncang pagi ini? Tuhan sedang menggoncangkan hati kita. Ketika kita terus-menerus mengharapkan orang lain berubah demi saya. Keadaan berubah demi saya. Kalau kita terus berharap supaya orang berubah, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Firman ini sedang menggoncang pertahanan saudara. Waktu saudara ambil keputusan untuk beresin hati saudara, tembok itu runtuh dan engkau disembuhkan. Ya. Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak mendapat, kamu membunuh, kamu iri hati, kamu tidak mencapai tujuan, kamu bertengkar, kamu berkelahi, kamu tidak berdoa, kamu salah berdoa, kamu selesaikan kamunya di sini ya. Oke, amin. Are you ready? Amin. Ya, haleluya. Ya, ini adalah seorang ahli namanya Clark Hill, seorang psikolog. Beberapa, bukan cuma satu. Ya. Saya juga sedang belajar psikologi kesehatan. Dan salah satu yang saya kutip adalah pernyataan dari Clark Hill, seorang psikolog. Perilaku manusia dan hewan itu dipengaruhi oleh kebutuhan biologis dan kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi. Contohnya, orang mencuri karena dia tidak punya. Dia punya kebutuhan kan ya? Lalu dia mencuri, tapi tidak ada di sini ya. Halo, amin ya. Kita sudah tahu caranya, kita punya Bapa di surga. Saya kalau dikasih kesempatan cerita tentang Yesus itu, yang namanya Yesus itu, yang namanya Bapa itu sing ada lawang. Benar. Kan logikanya gini, kalau saudara sebagai istri punya kebutuhan, opo yang jaluk karo suami orang? Bagaimana tuh? Apa boleh Pak? Istri Bapak punya kebutuhan, kepengen healing, terus chat bojone wong, aku njaluk duit, aku mau healing. Ento apa ora? Ora ento. Kalau kita sebagai ayah sampai anak mau makan, nunut tonggo, aku lapar, aku njaluk makan Pak De. Kira-kira pripun Pak De, Bu De? Njaluk karo sapa? Bapa. Jadi saya ngajari saudara tuh jangan biasa-biasa minta di orang. Please. Iman saudara tidak tumbuh ketika saudara dalam kebutuhan kemudian chat seseorang minta. Imanmu tidak akan pernah tumbuh.
Kau terus bicara tentang Bapak yang baik, Bapak yang baik. Dia adalah Bapak, dia adalah. Loh kamu minta sama Bapaknya orang. Ya minta sama Bapakmu. Nah, ini cerita yang lain tentang kebutuhan. Nah, di antara semua kebutuhan adalah kebutuhan psikologis. Apa saja? Rasa aman. Rasa dihargai. Leres nggak? Leres? Ya, kalau aminnya kencang, khotbahnya sebentar. Ya. Sama Pak, Bu. Kalau istri tidak dipenuhi kebutuhannya secara psikologis, yang lain saya nggak mau sebut lah, sudah wajar lah, ya. Misalnya gini, ada anak tanya kepada Monica, dia tanya kepada papanya, Pak, berapa biaya menikah? Papanya bilang tahu, aku nggak tahu. Tanya sama ibu. Sampai sekarang papa masih bayar. Nah, itu kebutuhan fisik itu nggak ada habisnya sayang ya. Terutama ibu-ibu ya. Enggak, bapak maunya lihat istri yang glowing itu ya. Mangsane gratis ya. Mau yang glowing tapi pelit duitnya. Mangsane pakai sajiku. Glowing ora kriuk iya. Jadi ini ada satu pengalaman ya, yang saya mau katakan kepada pria-pria suami-suami ya. Ada suatu hari seorang istri, saya kenal istri ini. Oh kepati-pati, ada juga, ada orang bercerai. Dan saya tahu betul saya tidak buat cerita karangan. Dia bilang, mau tahu Mom, kenapa aku sampai cerai? Waktu orang pergi piknik ngajak karyawan-karyawan semua naik bis. Lalu ada kesalahpahaman. Tiba-tiba ya orang yang ya mungkin kalau saya sebut agak ya kayak preman-preman gitu kan. Naik ke dalam bis kemudian hadapi istrinya. Suaminya diam aja tuh. Gak membelani istrinya sama sekali. Sudah ngerti gak? Sejak itu salah satu pemicu kenapa mereka bercerai. Dia bilangin, saya tidak pernah dilindungi. Saya gak merasa saya dilindungi. Satu hari Pak D datang, jalo maafnya karo bojo nih, kayak karo orang laki ini, tidak ke istrinya. Ratri mau istrinya, saya bisa paham. Yang dilanggar siapa, yang minta maaf ke siapa. Ini tentang kebutuhan psikologis, penghargaan, rasa dihargai. Amin. Nah saudara, haleluya, firman Tuhan itu luar biasa. Yang kedua, yang menarik daripada cerita ini adalah masalah itu kemudian dalam konteksnya dibawa ke doa. Jadi kita ini selama ini berpikir bahwa doa itu adalah kalau ada urusannya dengan penyakit, gak punya duit kita doa. Kalau sehat punya duit ya harus doa. Tapi di dalam konteks ini dihubungkan dengan doa. Artinya gini, coba saudara ingat ayatnya itu. Kamu, apakah ada di sini? Ayat 1, 2, 3. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa. Sebab kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Contohnya gimana? Nih bojo sakit surat dedungo. Mugo-mugo dang mati aku kawin lagi. Nah itu adalah doa yang salah. Ya semoga cepat mati. Bisa dapat bojo lagi. Itu jelas salah. Maksudnya gini, ketika saudara berdoa, saudara punya kebutuhan, saudara berdoa. Tuhan memberi kebutuhan saudara. Lalu kebutuhan saudara terpenuhi. Jadi gak ada masalah toh. Laras ya. Makanya, halo? Masih ada orang di sini? Maksudnya artinya bahwa memang problem konflik itu ada dalam ini berdoa. Saya melihat suatu video seorang pria dan istrinya, mereka belum punya anak, ini pasangan muda. Tapi kena PHK beberapa waktu gak ada kerja. Satu hari waktu menjelang makan malam istrinya bilang, "Pak, kita makan apa malam ini?" Ini orang luar. Ya biasanya kalau malam hari itu mereka makan sore hari ya, sore hari makannya
makanan besar. Saya nggak tahu ya, tapi saya waktu di negeri Belanda saya tahu orang-orang makan di sore hari. Kalau pagi makan roti, kalau sore itu mereka makan nasi, makan apa semua daging enak-enak itu di sore hari. Dia bilang, "Pak, kita makan apa hari ini?" Suaminya bilangin, "Semua yang ada di kulkas, apa saja yang ada di kulkas." Istri bilang, "Masalahnya nggak ada apa-apa di kulkas." Jadi suaminya masuk di kamar dan dia bilang, "Tuhan, saya nggak punya siapa-siapa. Firman-Mu saya minta sama Engkau. Sekarang tolong kami, nggak ada yang dimakan." Entah bagaimana dia tiba-tiba memutuskan, dia aja istrinya mereka pergi ke restoran mahal. Lalu mereka memesan makanan. Dia lihat di akun bank account-nya itu hanya ada $14. Kira-kira $14 itu ya berapa? 100.000 lebih, 150, 100 hampir 200.000 lah. Tidak cukup. Lalu mereka makan. Dia pesan makanan yang paling baik yang mereka pengen makan. Tapi tidak ada uang. Dan pria ini cerita dia tidak suka makan pedas, tapi entah karena apa dia pengen makan pedas. Jadi dia bilangin nanti minta sambal, jangan ditaruh di pinggir-pinggir tapi cukup jadi waitress ini bawa makanan mereka, kemudian membawa sambal, lalu menuangkan sambal. Sudah tahu piring kesenggol, kebalik. Pesanannya itu kebalik, berantakan. Terus takut kan ya, pelayan ini jadi takut. Nah si pria ini habisnya berapa? Dia cari dompetnya nggak ada, dompetnya ada di mobil. Dia lari lagi ke mobil. Dan dia tahu bahwa tidak ada uang di situ. Dia bilang, "Tuhan kasih aku 1 detik lagi, Tuhan kasih aku 1 menit lagi, Tuhan 1 menit lagi." Dia kembali ke dalam. Dan istrinya itu bilang, "Luar biasa, untuk kecelakaan ini semua makan malam kita gratis." Tapi saudara jangan berharap begitu ya. Itu mengerikan sayang, itu mengerikan. Artinya bahwa doa ini memang memenuhi kebutuhan. Kebutuhan gak cuma makan. Tapi kebutuhan yang lain. Damai sejahtera, hubungan yang dipulihkan itu juga kebutuhan saudara. Makanya berdoa. Karena ketika kita berdoa, waktu kita meresponi konflik, dengan berdoa, maka kita dapat melihat konflik itu dari perspektif yang benar. Amin ya. Waktu kita bertengkar, berkonflik, semua orang melihat dari sudut pandangnya sendiri. Saya bilang saya benar, Pak Sani bilang Pak Sani benar. Selama kita masih tetap tidak ada di hadirat Tuhan, dia benar menurut dia, saya juga benar menurut saya. Selama-lamanya akan saya benar, dia benar, saya benar, sana benar, semua benar. Tapi waktu kita kembali bawa itu dalam terang hadirat Tuhan, baru kelihatan masalah itu mulai ditunjukin, oh gini. Ketika masalah diresponi dengan cara berdoa, itu sebetulnya latihan untuk kita merendahkan diri. Nen jalo maaf duluan itu mahal loh saudara ya. Opo meneh rumongsone bener ya ta? Saudara yang datang duluan ya ada itu ya. Waktu saya ngisi acara untuk wanita-wanita se-Solo Raya, acara wanita-wanita, ada organisasinya mereka. Dan seorang istri mengatakan pada saya, puluhan tahun menikah yang laki belum pernah minta maaf. Saya bilang waduh luar biasa. 11-12 sama Tuhan. Gak pernah minta maaf. Puluhan tahun. Ketika saudara walaupun benar saudara mau bilang, please forgive me. Itu luar biasa. Gak gampang. Ya dengan teman-teman. Oh dia salah, kamu udah difitnah. Terus saya minta maaf. Susah. Sulit sekali. Dan waktu kita menyelesaikannya dengan doa, kita menerima petunjuk untuk gimana cara menyelesaikan konflik itu. Pada suatu hari saya sedang berkhotbah. Kemudian saya cerita sebuah cerita lucu. Itu cerita lucu, cerita tentang pengamen. Ada pengamen di Jakarta, di halte bus. Kemudian orang-orang lalu lalang, terus ada mahasiswa ditanya, "Pak, anaknya berapa?" 3.
Sudah mentas, sudah kerja semua ya. Di mana? Satu di UI, satu di Atmajaya, satu lagi di mana? Wah, hebat dong ya. Apa kerjanya sebagai dosen? Oh bukan, ngamen. Saya cerita nih gini nih cerita. Saya tidak tahu kalau ada pengamen di situ dan dia marah sekali. Dia marah kepada saya. Kalau saya sudah menyinggung dia. Saudara, apa yang saya lakukan? Menurut saya nggak salah. Juga tidak dalam konteks menghina seorang profesi pengamen kan. Saya kan cuma cerita bahwa kerjanya adalah mengamen. Mengamen juga kerja. Tapi saudara tahu waktu saya berdoa Tuhan bilang kamu pergi ke dia. Saya cari rumahnya. Saya datangi. Saya bilangin. Saya minta maaf. Mahal maaf yang kayak gitu. Saudara rumongsone orang salah. Tapi konflik itu juga membantu kita belajar tentang bagaimana kita bisa menaklukkan daging dan merendahkan hati kita. Leres, amin? Amin. Mau saudara? Semua konflik dibawa kepada Tuhan. Dan kita akan menemukan jalan keluar. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Saya kasih contoh terakhir, ini terakhir. Tentang Yakub. Yakub itu nipu saudara kembarnya, lalu pergi ke rumah pamannya, Laban. Dapat 2 istri, kerja 14 tahun. Sekarang ini orang gak kerja aja dapat istri. Tinggal nunjuk. Halo, ada di sini? Kalau belum kerja jangan boleh menikah. Kak Yason ya tolong dimotivasi ya orang-orang cantik dan ganteng-ganteng ini. Gak boleh. Ya. Lalu dia kerja 14 tahun dapat 2 istri. Kemudian saudara-saudara iparnya mulai Mary tau bilangin. Ngerti lah. Kuilah DN iso suge nganti koyong ini. Hasilnya nyolong. Nyolong domba-domba kambing-kambing kira duwe bapak loh. Dengar toh. Terus nih saudara liatin. Yakub itu sembayang loh. Kemudian Tuhan berbicara sama dia. Waktu untuk pulang. Ya, dia kemas-kemas. Masalahnya adalah dia kabur. Orang pamitan. Saya mau nunjukin bahwa konflik harus diselesaikan. Bilang semuanya. Harus selesaikan. Di tengah jalan. Waktu Laban sadar bahwa Yakub sudah kabur bawa istri-istri, anak-anak, cucu-cucunya dia kan ya. Dikejar, dioyak. Dioyak. Tapi sebelum ketemu Tuhan udah berfirman pada Yakub, koe hati-hati lambemu. Saudara baca itu terjemahan bahasa Jawa nggih ya. Jaga bicaramu. Watch out your mouth. Jaga lambemu. Koe ojo nganti ngomong nyakiti ya. Seandainya Tuhan Allah nggak ngomong kepada Laban, mesti berantem saudara. Laban bilang, koin delok iki kambing domba iki kan sing duwe aku toh. Ya memang modalnya ya bapak ya toh ya. Modal mertua sayang. Mertua suge sayang. Iki anak-anak cucu-cucuin duweku. Kan bisa aja terjadi bentrok di sini. Neng mau bengi Gusti Allah wis ngomong karo aku. Hati-hati lambemu. Neng Gusti Allah ora ngomong karo aku. Bicara sama aku habis. Artinya konflik harus diselesaikan. Mereka selesaikan baik-baik, peluk-pelukan lalu berpisah. Tapi ada konflik yang kemarin belum selesai sekian puluh tahun yang lalu dengan saudara kembarnya. Sekarang ketika sudah mendekati malam itu dia sangat takut. Lalu dia atur barisan. Gundik-gundik di depan dengan anak-anaknya. Lalu istri yang kurang perhatian, Lea. Kurang cantik taruh di depan. Anak-anak Lalu istri kesayangan taruh di belakang, Rahel. Dan Benyamin dan Yusuf. Lalu malam itu dia bergumul dengan Tuhan. Saudara tahu dia bergumul sampai akhirnya malaikat memukul pangkal pahanya. Pangkal paha tuh ini ya. Lalu terpelecok. Tahu terpelecok?
Gimana terpelecok kalau orang jalan terpelecok? Saudara pernah mengalami yang namanya kejepit saraf? Ada itu orang bilangin, 3 dokter bilang operasi. Dia bilang gini, ini sakit seperti melebihi orang sakit bersalin. Padahal dia laki-laki. Istrinya bilangin, oh kamu pernah merasa bersalin? Ya. Dia bilang ini sakit melebihi. Tapi kalau terpelecok itu jalannya gimana? Sakit saudara, tapi Alkitab mengatakan setiap 7 kali jalan dia berlutut. Ngadek. Sujud lagi. Saudara dia di posisi yang benar-benar habis loh. Dia menerima firman lebih sering daripada Ishak. Dia menerima penglihatan lebih sering dari Ishak. Dia diberkati luar biasa, dia kaya raya. Tapi kenapa di momen itu dia dipukul dulu? Saudara, memang kita punya masalah dengan kesombongan. Orang sombong itu seperti dia merasa dirinya seperti di atas gunung dan ngelihat semua orang kecil-kecil. Dia nggak sadar bahwa pada saat yang sama orang di bawah lihat dia juga kecil, kagak ada apa-apa. Leres nggak? Do you understand? Nah, orang sombong itu ngeliatin orang nggak ada apa-apa. Aku kalau salaman karo orang yang anu aja, kalau yang kecil-kecil ra usah disalami. Rumong sone gede banget. Dia nggak tahu bahwa orang lain juga lihat dia koeran duwe popo. Mangsamu, mangsamu koe suget bagi karo aku pe. Podo toh orang yang di bawah juga lihatin koe orang duwe popo. Ra penting, uripmu ra penting bagi aku. Ya paling gak gitu toh. Tapi dipukul dar, hancur. Sampai dia habis semua kekuatan. Sujud saudara. Lalu mereka berpelukan. Rendah hati itu mahal. Tapi ketika saudara belajar bagaimana menyelesaikan sebuah konflik dengan mengambil posisi sebagai yang bersalah, walaupun saudara sebetulnya benar. Dan hanya doa yang bisa menyelesaikan konflik. Amin. Saudara suami istri harus kuat, harus kokoh. Saudara teman satu dengan yang lain ya, pelihara circle pergaulan kalian. Karena kalau saya doain anak-anak saya tahu saudara, orang korban bully itu ngeri sekali saudara, mengerikan ya. Mengerikan. Jadi kalau saudara punya circle pergaulan yang baik ini pertahankan, dijaga. Ya dijaga. Kalau ada crash satu dengan yang lain perbaiki. Saudara mau dapat komunitas yang mana? Di luar sana yang gak kenal Tuhan. Ini komunitas kalian tuh ini dijaga. Oke ya. Mari kita tunduk kepala, kita siap untuk masuk dalam perjamuan Tuhan. Berapa banyak orang di antara kita yang dalam hatinya Tuhan tolong saya. Tuhan pulihkan hati saya. Saudara berdoa untuk orang lain dipulihkan. Tapi Tuhan ingin engkau dipulihkan. Mau angkat tangan saya berdoa untuk saudara? Ya Tuhan, engkau melihat kami. Tuhan ubahkan kami saja. Ubahkan kami sebab kalau kami punya sedikit kerendahan hati. Kami bisa menerima semua orang. Kami bisa menerima perlakuan yang tidak adil. Kami bisa memaafkan pelanggaran ya Tuhan. Tuhan ubahkan kami. Siapa mau bilang ke Yesus, ubahkan aku saja Tuhan. Fokuslah kepada perubahan ke dalam. Amin. Perubahan dimulai dari diri sendiri. From inside out. Amin. Dari diri kita. Siapa mau bilang Tuhan ubahkan aku saja. Ya Tuhan ubahkan kami Tuhan. Ubahkan kami. Ubahkan kami. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus. Bapa, terima kasih meteraikan firman-Mu di tempat terbaik di hidup kami. Kami mau menerima tubuh dan darah-Mu. Kami tidak hidup dari lambang-lambang. Kami percaya bahwa tubuh dan darah Yesus tidak pernah hilang kuasanya. Kami mengangkat perjamuan ini dan mengingat saudara kami Bian, saudara kami Ibu Tea,
saudara kami Ibu Yohana, juga untuk Ibu Marsono, untuk saudari Ivon, untuk semua saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mujizat untuk mereka. Amin. Oleh darah dan bilur Yesus. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tak seperti kasih yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang ada.
firman dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Angkatlah cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, Amin. untuk kesehatan ilahi, Amin. untuk perlindungan jasmani dan rohani, semua berkat yang dijanjikan, Amin. minumlah dalam Dalam nama nama Yesus. Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. dalam nama Yesus, semua orang yang telah diberkati Tuhan berkata, amin. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, sungguh luar biasa kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan pada siang hari ini. Kita semua di sini tentu pernah berkonflik ya, tetapi dengan pertolongan Tuhan pasti bisa diselesaikan. Amin. Siang hari ini kita akan diberkati dengan penampilan dari tim Vokalista Angel di bawah asuhan dari Kak Yason. Saya mempersilahkan untuk tim mempersiapkan diri. Tim Vokalista Angel ini akan ikut berkompetisi di Sarawak, Malaysia dan akan berangkat pada pertengahan Oktober ini. Mari kita berikan sambutan yang paling meriah untuk tim ini.
Berikan aplaus sekali lagi buat vokalista Angel.
Pengennya sih lagi ya. Luar biasa Bapak Ibu ya, kita boleh menyaksikan secara langsung penampilan dari vokalista Angel ini. Sungguh diberikan talenta yang luar biasa oleh Tuhan. Saya percaya talenta ini dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Dan kita semua akan mendukung dalam doa saat mereka akan tampil dalam kompetisi tanggal 14 Oktober berangkat ya. Kami percaya Tuhan menyertai ya, pasti diberikan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita mempersiapkan persembahan-persembahan kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat siang hari ini, sungguh Engkau luar biasa Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami merasakan jamahan Tuhan yang luar biasa, kami menikmati sukacita bersama-sama dengan saudara seiman. Kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang menyediakan setiap kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Dan Engkau yang menyediakan roti untuk dimakan dan benih untuk ditabur. Saat ini kami akan menabur, kami percaya Tuhan pekerjaan-Mu di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kami memberikan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. kasih Tuhan, Engkau telah mempersatukan kami di tempat ini, di mana kami boleh bersatu, bertumbuh, kami boleh berakar di dalam Tuhan, dan kami Tuhan juga boleh berbuah melalui gereja ini. Dan sungguh kami sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan, di mana Engkau Tuhan telah memilih dan memanggil kami untuk senantiasa mengerjakan amanat agung-Mu ya Tuhan, untuk menyampaikan dan mengobarkan kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kami, untuk kami membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sungguh kami sangat bersyukur kepada Engkau, di mana kami boleh menyembah, memuji-Mu Tuhan. Karena sungguh kami percaya Engkau adalah Allah pribadi yang berdaulat,
dan bertata di atas puji-pujian umat-Mu. Amin. Engkau memberikan kelepasan, memberikan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal itu. Amin. Engkau materaikan di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh Engkau kuatkan dengan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan kami senantiasa berdamai dengan Engkau, berdamai dengan diri kami, dan berdamai dengan sesama kami Tuhan. Amin. Sungguh kami sangat bersyukur karena Engkau Tuhan hadir dalam hidup kami. Untuk kami Tuhan juga boleh menyampaikan kabar damai sejahtera bagi siapapun juga. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sangat bersyukur jika kami Tuhan boleh bersatu dengan pengorbanan-Mu, penderitaan-Mu ya Tuhan, dengan tubuh dan darah-Mu. Kami boleh disembuhkan pada saat ini, kami boleh dipulihkan pada saat ini, dan kami Tuhan senantiasa disucikan hidup kami dan dikenal oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat sangat bersyukur untuk kami boleh menikmati pujian yang pada saat disampaikan oleh anak-anak-Mu vokalista Angel. Tuhan Engkau memberkati mereka dengan talenta-talenta yang Tuhan telah anugerahkan kepada mereka untuk menyuarakan sukacita kepada dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk bangsa negara yang kami kasih. Pemerintahan yang ada dari pusat sampai daerah-daerah. Tuhan Engkau telah memilih mereka sebagai kepanjangan tangan daripada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami terbeban bagi bangsa kami. Kalau begitu banyak cerita bangsa kami Tuhan tidak baik-baik saja. Kami mengimani kepada Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah pribadi yang membuat bangsa kami, pemerintahan yang ada pada saat ini memiliki penundukan diri yang benar kepada Engkau Tuhan. Dijauhkan mereka dari praktik-praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Dijauhkan mereka Tuhan dari penyembahan-penyembahan berhala. Dijauhkan dari pengaruh-pengaruh orang kuat bagi bangsa kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berdaulat bagi bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk peraturan-peraturan yang ada, undang-undang yang ada, kebijakan-kebijakan pemerintah dari pusat sampai daerah-daerah Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, Engkau kawal senantiasa Bapa melalui orang-orang percaya kepada Tuhan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa dari Sabang sampai Merauke. Tuhan kami mohon kepada Engkau lawatan Allah yang besar-besaran, pertobatan yang besar-besaran dari Sabang sampai Merauke, sehingga bangsa kami Tuhan menyembah kepada Allah yang hidup, yaitu Engkau Tuhan Yesus Kristus, dan Engkau Tuhan bertata Tuhan bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini Tuhan juga terbeban dan pada saat berdoa untuk Ibu Gembala sidang ya Ibu Sarah Antoni. Kami sangat bersyukur Tuhan memilih, Tuhan memanggil, dan Kau Tuhan menetapkan, dan Tuhan Kau Tuhan mendelegasikan Tuhan sebagai gembala sidang tempat ini untuk Tuhan senantiasa Bapa memimpin gereja ini menjadi gereja yang semakin dewasa kepada Tuhan, gereja yang semakin menghormat kepada Tuhan. Kami Tuhan menjadi orang-orang yang senantiasa menguduskan diri kami dan mempersiapkan diri kami masing-masing Tuhan untuk menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan Kau juga berkati pelayanannya, keluarganya, dan kami juga percaya Tuhan Engkau membuat segala sesuatu yang kerjakannya buat berhasil di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa untuk para gembala-gembala cabang, juga pengurus-pengurus gereja. Bapa, Engkau pakai semua kami. Kami bergandeng tangan Tuhan, sebagaimana Tuhan amanatkan kepada kami, supaya kami Tuhan tidak terpecah belah, tetapi kami Tuhan menjadi satu adanya untuk mengemban tugas yang Tuhan anugerahkan kepada gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini juga berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati Tuhan
gereja-gereja pada saat cabang ataupun pusat dengan jiwa-jiwa yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk mereka senantiasa boleh beribadah di tempat ini, bertumbuh di tempat ini Tuhan, dan mereka bersuka cita di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga pada saat ini berdoa Tuhan untuk setiap ibadah yang dikerjakan sepanjang minggu ini ya Bapa. Doa dan kerinduan kami, biarlah Tuhan setiap ibadah itu Engkau berdaulat di dalamnya, dan kami Tuhan menemukan Engkau Tuhan. Kami Tuhan senantiasa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau melalui ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Bapa, kami juga pada saat ini berdoa untuk perawatan sarana prasarana untuk kebutuhan-kebutuhan keuangan di tempat ini. Bapa, Engkau adalah sumber segala berkat bagi kami, dan kami mempercayakan pelayanan ini kepada Engkau Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang memiliki gereja ini, berdaulat bagi gereja ini. Dan Tuhan, kami tidak akan pernah khawatir, sebab Engkau Tuhan adalah Allah pribadi yang sanggup mengirimkan berkat-Mu sedari seluruh penjuru arah mata angin. Kau kirimkan bagi gereja ini aja di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah nanti sore. Anak-anak-Mu Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, sidang jemaat-Mu yang akan datang, sertai dan berkati mereka. Dan di tempat ini Tuhan penuh dengan kemuliaan Allah, dengan penuh dengan puji-pujian di hadapan Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan akhirnya juga Tuhan, kami akan tinggal ke tempat ini dalam sukacita-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini Tuhan doa kami, seruan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata amin. Amin. Silakan duduk.